Politik harus berakhlak dan niat kebaikan. Jika politik tanpa dasar moral, akhlak, akan menjadi permainan kotor melalui berbagai cara yang bisa dilakukan, tidak penting halal atau haram, atau melanggar aturan dan normal nilai agama. Hal ini bisa ditengarai, di mana individu-individu yang selalu mencari-cari jabatan atau kekuasaan melalui cara-cara yang tidak mengenal halal haram. Persaingan yang tidak sehat antara satu dengan yang lainnya untuk memperoleh kedudukan atau memperbesar kekuasaan, atau untuk mempertahankan jabatan yang dianggapnya sebagai hak istimewa melalui penggabungan formasi, manipulasi atau menyingkirkan rival. Itu semua dilakukan tanpa mengkalkulasikan dampak positif ataupun negatif. Yang penting tercapai tujuan. Dalam kondisi seperti ini sebenarnya telah terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, baik disadari ataupun tidak, dan ini sebagai akibat dari pemahaman politik yang tidak benar, bahwa politik itu untuk mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Jika yang terjadi seperti ini, maka sesungguhnya politik akan terjebak pada permainan kotor, manipulatif dan berujung akan menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan, yaitu kekuasaan. Oleh karena itu, ketika kekuasaan hanya menjadi orientasi politik dan hampa dari tujuan-tujuan untuk terciptanya kebaikan bersama, al-maslahah al-amah, maka politik dan kekuasaan itu akan menjadi brutal, otoriter, kejam, dan tidak manusiawi. Islam menekankan pentingnya organisasi pemerintahan dan otoritas kekuasaan untuk merealisasikan tujuan-tujuan mulia dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya, antaranya terciptanya kehidupan sejahtera di dunia dan di akhirat nanti sebagaimana disebutkan di atas. Tanpa organisasi pemerintahan dan otoritas kekuasaan, pasti akan terjadi kekacauan dan malapetaka. Oleh karena itu, Al-Qur petik terbalikan mengecam tindakan-tindakan anarkis. Dan Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya organisasi dan otoritas kekuasaan untuk merealisasikan berbagai program dan kelancaran koordinasi. Penekanan pada pentingnya organisasi dan otoritas kekuasaan ini terus diperjuangkan serta dipertahankan oleh para pemimpin umat Islam kemudian, baik yang bergelar khalifah, sultan, malik, imam, dan sebagainya. Dalam konteks ini, Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar, meyakini bahwa masyarakat tidak akan terorganisir dengan rapi tanpa imam, pemimpin, yang ditaati. Dalam konteks ini Imam Ahmad bin Hambal setuju dan berpendirian bahwa apabila imam tidak ada, maka anarkis dan kekacauan akan muncul. Seorang pemikir politik Muslim terkemuka di abad klasik, Al-Mawardi melangkah lebih jauh dan menegaskan bahwa keberadaan seorang imam sebagai pemimpin umat dan memiliki otoritas sama pentingnya dengan usaha mencari kebenaran dan memperoleh ilmu pengetahuan. Argumentasi tentang pentingnya otoritas kekuasaan yang terorganisir sebagaimana dijelaskan oleh Fakhruddin Al-Razi, tahun 1149 sampai tahun 1209 Masehi, bahwa tanpa organisasi sosial politik, seseorang tidak akan dapat mencapai nasibnya. Lebih lanjut Ibnu Taimiyah, tahun 1262 sampai tahun 1328 Masehi, menegaskan bahwa agama tidak mungkin ada tanpa adanya otoritas kekuasaan. Senada dengan pandangan para pemikir di atas,
Abul Petik Terbalik ala Al-Maududi menegaskan bahwa tujuan tertinggi pemerintahan dalam Islam bukanlah sekedar mempertahankan perdamaian dan meningkatkan standar hidup rakyatnya. Juga bukan pula sekedar mempertahankan teritorial perbatasannya dengan negara-negara tetangga. Tetapi tujuan tertingginya adalah memberdayakan dan mengimplementasikan semua sumber daya kekuasaan yang terorganisir itu untuk menyusun program yang telah ditetapkan yang sejalan dengan nilai ajaran Islam dalam rangka terrealisasinya kemaslahatan umat, al-maslahah al-amah. Konsepsi pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas didasarkan pada fakta bahwa Islam adalah sistem kehidupan yang komprehensif. Islam tidak membagi dunia secara artifisial dan sewenang-sewenang ke dalam sosial dan profan, hal keduniaan, atau ke dalam keagamaan dan sekular. Dalam Islam, agama dan pemerintahan adalah suatu organik yang melekat dalam kesatuan sosial dan politik yang tidak terpisah-pisahkan. Hakikat ini senada dengan apa yang ditegaskan Al-Faruqi. Umat bagaikan suatu badan organik yang bagian-bagiannya saling bergantung antara satu dengan yang lainnya secara keseluruhan. Agar bagian tersebut dapat bekerja untuk dirinya, maka ia sendiri harus bekerja untuk bagian-bagian lainnya secara keseluruhan, dan agar keseluruhan dapat bekerja untuk dirinya, maka ia pun harus bekerja untuk masing-masing bagian yang lain. Dalam salah satu hadits, Nabi Muhammad menggambarkan umat Islam sebagai suatu bangunan yang kokoh dan bersatu. Masing-masing bagian dari bangunan tersebut menopang kepada bagian yang lainnya. Di dalam hadits lain, Nabi menyamakan umat dengan sebuah badan atau jasad, di mana komponen badan yang lain akan merasakan gelisah dan demam panas, ketika bagian komponen yang lainnya terkena sakit. Berdasarkan hakikat organik umat Islam tersebut, kerangka yang tepat untuk menganalisis fenomena politik di dalam Islam adalah menempatkan bagian-bagian dalam konteks yang lebih luas. Mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan kemanusiaan yang juga luas. Individu misalnya, tidak dapat dipahami ketika dalam hubungannya sendiri. Karena tujuan dan identitas individu terbentuk melalui partisipasi dalam hubungan keluarga. Keluarga pada gilirannya harus ditempatkan dalam konteks hubungannya dengan sosial politik yang lebih luas. Dan seterusnya individu-individu bisa saja memiliki rasa sebagai individu asal mereka dapat menghubungkan tujuan-tujuan mereka dengan kelompok-kelompok sosial yang lebih luas, seperti keluarga, masyarakat, pemerintahan dan dapat memperkuat identitas individu mereka sepanjang kelompok-kelompok yang lebih luas ini mempertahankan diri mereka sebagai keseluruhan. Demikianlah pengantar sistem politik Islam yang merujuk pada zaman pertama Islam didakwahkan Nabi Muhammad dengan cara yang Allah Ta'ala tunjukkan ke hadapan manusia. Yang semata-mata bertujuan mengajak manusia menyembah Allah semata. Karena hidup di dunia ini bagi Muslim adalah sebuah persinggahan sementara saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsira.